Wah, jelas banget. Sudah Kedengaran ya, jelas? Pak? Ya, terdengar Ya. jelas Ibu, Oke, silakan. Oke deh. Saya coba ya, Pak ya, seadanya. iya nggak apa-apa. Ini sambil duduk nih, karena ruang ruang geraknya terbatas. Tangan di pinggang, Bapak Ibu. Ikuti ya gerakan saya ya. 1, 2, ya. Digerak-gerak bahu kanan, digerak-gerak bahu kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Putar kanan, putar kiri, putar ke kiri, putar ke Ke kanan. kanan, Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, goyang kanan. putar ke Putar, kiri, putar, putar ke kiri, putar ke kanan. Terima kasih Bu Rasmi telah membuat suasana menjadi lebih semangat. Terima kasih ya Bu Rasmi ya. Ya, Ya, kami sama-sama Pak bacakan Yohan. acara Maaf yang ya. oleh Pak Sofian tadi. Oke, terima kasih banyak Pak Yoha yang sudah memandu kita untuk membaca doa, membuka kelas. Kemudian ke Bu Rasmi juga yang sudah memandu kita untuk melakukan ice breaking. Walaupun hanya goyang ke kiri dan goyang ke kanan. Luar biasa. Penutup ice breaking untuk pelatihan PTK Jakarta Barat kali ini luar biasa ya. Tadinya saya berharap ada video kayak yang di share atau apa gitu ya, tapi memang susah ternyata ya. Oke, kita mulai saja kalau begitu Bapak dan Ibu guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan juga banggakan, Bapak dan Ibu guru, para peserta pelatihan penelitian tindakan kelas ya, khususnya bagi guru SMA dan SMK di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Alhamdulillah ya, pada hari ini merupakan hari terakhir pelatihan PTK ya. Dan seperti pada pelatihan-pelatihan sebelumnya, ketika saya menyebutkan hari terakhir pelatihan, senyum-senyumnya sudah berbeda ya. Walaupun tidak terlihat, senyumnya Bu Rini sudah berbeda, senyumnya Bu Siti Humairah sudah berbeda, senyumnya Bu Ratih itu berbeda juga, Bu Rasmi, Bu Sugiyarti, Bu Linda dan lain sebagainya. Ibu-ibu semua ya, bapak-bapak tidak usah disapa ya. Senyumnya berbeda, senang gitu, gembira sepertinya karena pelatihan akan segera berakhir juga ya. Itu yang saya tangkap biasanya ketika hari terakhir pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Dan di hari terakhir ini nanti kita tidak akan seperti hari-hari sebelumnya tentunya. Hari-hari sebelumnya itu kita sampai 3 JP, 3 jam pelajaran, 3 kali 40 menit. Untuk hari ini ada diskon ya, diskonnya karena harapannya nanti silahkan Bapak dan Ibu guru akan mempersiapkan untuk mengikuti post test ya. Jadi nanti akan ada jeda ya, saya akan berikan kesempatan untuk silahkan dipelajari terlebih dahulu ya sebelum nanti Bapak dan Ibu guru mengerjakan post test. Dan selaku narasumber pada pelatihan ini tentunya saya sangat berharap nantinya skor atau nilai dari post test yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru semua nantinya akan lebih tinggi dari nilai dari nilai pretestnya ya, harapannya seperti itu ya. Jadi jangan mengecewakan. Dan saya berharap nantinya akan ada follow up ya Bapak Ibu, ada follow up
Maksudnya kegiatan pelatihan ini masih terus nanti ada tindak lanjutnya. Jadi saya nanti berharap Pak Yoha nanti silakan dikoordinir ya teman-teman yang lainnya, Bapak dan Ibu guru yang lain, agar nanti bisa dikawal, bisa kita kawal terus untuk sampai melakukan atau tahap implementasi dari proposal yang telah dibuat ya. Jadi jangan sampai hanya pada tahapan proposal PTK-nya sudah selesai tapi kemudian tidak melakukan kegiatan penelitian. Ya, begitu ya Pak Yoha, mohon nanti dikoordinasikan teman-temannya agar ada tindak lanjut ya, agar ada tindak lanjut pada ini ya, pada kegiatan pelatihan ini. Oke, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan juga banggakan ya, karena hari ini hari terakhir, saya juga akan kembali menyampaikan apa saja yang akan kita lakukan. Masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya, kita awali tentunya dengan review dari hasil pertemuan pada hari keempat kemarin. Kemudian setelah itu nanti kita akan membahas LK ya. Saya akan memilih beberapa yang sudah mengumpulkan LK. Tadi di awal sambil menunggu Bapak dan Ibu guru yang lain bergabung, kita sudah lihat di dalam LMS ya. Belum setengahnya yang mengumpulkan ya, Bu Sugiharti ya, Bu Ratih ya, belum setengahnya yang mengumpulkan. Entah itu terlalu sibuk kah, atau memang lupa kah, atau memang tidak berkenan untuk mengerjakan LK. Ya, saya hanya bisa ini ya, bisa meminta kepada Bapak dan Ibu guru untuk silahkan dilengkapi LK-nya ya, dari LK pertama, kedua, kemudian juga untuk yang LK yang ketiga ya. Jadi nanti setelah 3 orang pertama yang akan memberikan review hasil pertemuan keempat kita kemarin, kemudian 3 orang juga nanti akan kita minta untuk menjelaskan hasil pengerjaan LK-nya ya. Kemudian setelah itu, setelah pembahasan tentang LK ketiga yang sudah dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu guru semua, baru kemudian kita akan masuk ke inti pembahasan kita di hari terakhir, yakni kaitannya dengan template proposal penelitian tindakan kelas. Karena tugas akhir ya, produk akhir dari pelatihan ini adalah berupa proposal PTK, maka Bapak dan Ibu guru diminta untuk memahami template-nya seperti apa. Template proposal penelitian tindakan kelas seperti apa yang harus dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, dan mudah-mudahan waktu kita nanti tidak akan sampai ini lewat dari 9.45, karena setelah itu nanti akan ada post test ya yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, langsung saja kalau begitu. Tadi yang pertama, siapa yang sudah siap untuk memberikan reviewnya? Bu Rini kah, Bu Ratih kah, atau siapa? Bu Ratih ya. Silakan Bu Ratih. Oke, Bu Ratih, silakan langsung ini ya, Bu. Baik, terima kasih Bapak Sofyan atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk sedikit memberikan review tentang materi kita kemarin. Dari awal kemarin di pagi hari pukul 8 lebih kita sudah mereview tentang LK kedua ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita kerjakan tentang landasan teori dan variabel. Yang pertama tentang variabel, cukup menarik juga kita menentukan variabel apa nih yang baik, variabel terikat tidak terikat begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian akhirnya ditentukan variabel solusi dan variabel masalah sebagai variabel intinya begitu ya. Kemudian kita juga masuk ke kajian teorinya, apa aja sih yang masuk ke dalam apa namanya sesuai dengan judul tema dari PTK yang kita pilih. Kemudian kita ambil variabel intinya, kemudian kita cari landasan teorinya, kemudian kita juga mencari yang dari berbagai sumber ya, dari buku, dari jurnal, dari
makalah-makalah jurnal internasional atau jurnal ilmiah yang lain seperti itu. Kemudian kita juga mencari dari yang satu sumber, dari satu penulis dan dari beberapa penulis juga. Kemudian setelah itu, mohon maaf ya Ibu, karena sedang di kelas, jadi ya bocor suaranya. Kemudian setelah kita melakukan review di LK kedua, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang bab 3 metode penelitian. Kita mencari tahu apa aja sih isinya metode penelitian, yang antara lain yang dari yang saya sudah temukan, yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, pelaksanaan, kemudian analisis data, instrumen dan indikator. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Ratih Rahmawati, walaupun banyak sekali penggemarnya sepertinya di belakang gitu ya, yang halo-halo ya. Mohon Terima maaf kasih. sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, silakan berikutnya ada siapa tadi, Bu Rini ya kalau tidak salah. Silakan Bu Rini. Ya, terima kasih Pak Sofian. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Untuk mungkin review pertemuan yang keempat ya, kita membahas tentang metodologi penelitian. Jadi secara umum ya, metodologi penelitian diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Nah, khususnya untuk penelitian tindakan kelas, ini dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi untuk penelitian tindakan kelas sendiri, kita mengenal dengan adanya siklus. Siklus yang kita bisa lakukan terdiri dari 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, observasi, dan refleksi. Nah, jadi bila siklus pertama masih kurang mencapai standar ketuntasan, itu bisa diulang kembali dan direvisi metode ataupun variabel bebasnya untuk mendapat hasil yang lebih baik. Nah, untuk susunan ataupun rincian dari metodologi penelitian di bab 3 itu terdiri dari adanya tempat lokasi dilakukannya penelitian, subjek penelitian, lalu ada desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Jadi demikian mungkin sedikit dari saya. Terima kasih Pak Sofian dan Bapak Ibu guru sekalian. Oke, terima kasih banyak Bu Rini Guru Singa ya. Berikutnya tadi yang terakhir siapa yang kita pilih tadi? Siapa tadi satu orang? Pak Kendro ya atau siapa tadi? Pak Kendro sepertinya ya. Silakan Pak Kendro. Silakan Pak. Pak Kendro ini sedang di mobil? Oh, bukan. Sedang di bus atau di mana itu? Di bus pariwisata atau gimana? Silakan Pak Kendro. Halo Pak Kendro. Oke, Pak Kendro sepertinya beliau ini ya. Kita ke Bu Siti Humairoh saja kalau begitu, silakan. Bu Siti Humairoh, silakan Bu. Baik Pak, kedengeran suara saya Pak? Iya, terdengar jelas Ibu. Oh iya, Ibu dari Oke, SMA mana Ibu? Bu Siti Humairoh? SMA 19 Pak. SMA 19 itu di mana Bu? Di Tambora. Oke, SMA 19 Tambora. Silakan Bu Humairoh. Baik, makasih atas waktunya. Jadi review untuk pertemuan sebelumnya. Pertama itu PTK itu terdiri dari 2 variabel. Variabel pertama itu yaitu variabel permasalahan dan yang kedua itu adalah variabel solusi. Lalu dalam pemilihan judul itu, yang pertama itu maksimal 15 kata. Terus yang kedua itu kebermaknaan dari judul, yaitu harus jelas dan
harus tidak ada multitafsir atau ambigu. Berikutnya, permasalahan yang diangkat itu yaitu permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Untuk bab 2 kan itu kajian teori. Kajian teori itu masih dianggap relevan apabila teorinya itu 5-10 tahun sebelumnya. Berikutnya untuk di metodologi penelitian atau bab 3 itu terdapat langkah-langkah dari PTK. Yang pertama itu perencanaan, lalu yang kedua itu pelaksanaan, yang ketiga itu pengamatan, dan yang terakhir itu refleksi. Nah, itu semua ada di siklus 1. Apabila siklus 1 belum berhasil, maka harus diulangi lagi ke siklus 2, yaitu diulang dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Diulang lagi sampai penelitian tersebut dikatakan berhasil. Berikutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi, dokumentasi, tes, dan wawancara. Lalu untuk instrumennya ada data cek atau catatan lapangan, lalu daftar cek, tes, sama pedoman wawancara. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Siti Humayroh, kemudian Bu Rini Guru Singa, berikutnya tadi ada Bu Rati Rahmawati, penjelasan tentang intisari dari hasil pertemuan pada hari ke-4 kemarin ya. Dan saya kira sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu Guru. Kemarin masing-masing kita sudah membahas tentang pengerjaan LK masing-masing Bapak dan Ibu Guru, kemudian juga apa sajakah yang harus ada pada bab 3 proposal penelitian tindakan kelas, metodologi penelitian, hal-hal yang harus ada itu apa saja. Kemudian juga kita kemarin sudah membahas tentang permasalahan yang bisa diangkat dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian setelah itu kita juga merevisi beberapa judul sehingga sesuai dengan proposal penelitian tindakan kelas ya. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua. Terima kasih sekali lagi Bu Rini, Bu Siti, dan Bu Ratih ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan meminta 3 orang juga. Pak Harun siap Pak? Pak Harun, kemudian Bu Linda, satunya lagi satunya lagi Bu Amalina, siap Bu Amalina? Oke, Pak. Oke, silakan. Siapa yang pertama, Bu Linda kah, Bu Amalina kah, atau Pak Harun kah? Silakan. Siapa yang pertama? Pengerjaan LK 3-nya, silakan bisa. Pengerjaan LK 3. Iya. Share. Oke, Share silakan. screen. Iya, di share screen langsung Sebentar, ya Bapak. saya buka dulu sebentar. Oke. Dan yang lain nanti Pak Yoha, Bu Sugi, Bu Rini, Pak Nana, Bu Rasmi, dan yang lain-lainnya saya minta nanti silakan memberikan tanggapannya atau responnya, masukan, saran terkait dengan pengerjaan masing-masing LK 3, baik itu dari Bu Linda, kemudian Pak Harun maupun Bu Amalina. Begitu ya Bapak Ibu. Silakan Bu Linda. Sebentar, saya buka dulu filenya. Oh, kok lama ya? Bentar. Masih loading sepertinya Bu. Tidak Ya, masih loading, betul. Ya, sebentar. Sudah keluar botnya. Belum Bu Linda. Belum, masih sebentar. Baru keluar barnya. Biasanya cepat. Oh iya, yang Bu Tri yang terus mengumpulkan LK tapi tidak muncul-muncul orangnya sampai sekarang juga masih belum muncul. Oke. Pak, saya
ada mana Mas? Ya, Pak Yoha sudah lengkap. Pak Yoha sudah lengkap. Iya. Taruh lama nih. Ya mungkin ditutup terlebih dahulu Bu Linda, kemudian baru di share screen lagi. Biasanya bisa. Oh, Iya, ditutup read only. terlebih dahulu. Iya, Oke, hanya read only nggak apa-apa deh. Kan hanya baca saja. iya, silakan. Kadang itunya Pak, internetnya kadang-kadang suka nge-lag juga. Sudah bisa. Iya. Oke. Share screen. Banyak banget. Reka ketiga saya mana yang ini ya? Ya, sudah bisa dilihat belum? Sudah ya? Sudah bisa dilihat, Pak? Sedang loading sebentar lagi. Oh, Pak. Silakan. Iya. Udah ya, berarti bisa kelihatan nih. Kanan, Bu Linda. Ya. Di bab 3 ini tentang metodologi penelitian yang saya tangkap kemarin, aspek yang harus ada pada bab 3 ini antara lain ada poin-poin penting. Yang pertama, subjek yang akan diteliti. Itu siapa? Siswa, biasanya kan siswa kita ya, karena PTK itu berarti siswa pada kelas berapa. Jadi spesifik lah secara khusus. Yang kedua, kita melakukan setting penelitian itu. Jadi tempatnya dan waktu pelaksanaannya di mana, harus jelas. Lalu yang ketiga, membuat desain perencanaan atau prosedur atau rancangan penelitian, di mana kita membuat ada siklus 1, kita rencanakan siklus 1 dulu, yaitu di dalamnya ada perencanaan, apa yang harus kita rencanakan, misalnya RPPK, lalu membuat metode yang kita mau pakai. Kebetulan saya itu kan metode based project based learning ya, jadi harus dibuat seperti itu. Lalu nanti selesai perencanaan itu dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sudah kita rencanakan tadi di awal. Lalu kita melakukan pengamatan, dan akhirnya dari pengamatan itu melakukan refleksi. Apakah hasil metode yang kita laksanakan itu, tindakan PTK kita itu sudah memenuhi belum? Kalau belum sempurna, berarti kita membuat rencana yang kedua, atau siklus kedua. Diulang lagi mungkin perencanaannya, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, dan seterusnya sehingga mencapai apa yang kita harapkan. Nah, di sini kita perlu membuat indikator keberhasilan tindakan. Sehingga kita tahu, oh sampai sini sudah cukup, sampai siklus kedua atau siklus ketiga, jadi nggak terus-terusan siklus diulang-ulang terus. Ya. Lalu yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang kita akan pakai itu apa? Bisa observasi, bisa dokumentasi, bisa tes wawancara. Kita pilih yang kita akan bisa lakukan di dalam PTK kita. Nah, data yang dikumpulkan ini sesuai dengan rumusan permasalahan yang kita ajukan. Ya. Kemudian teknik analisis datanya dengan menggunakan statistik deskriptif, itu dengan mengumpulkan data, lalu data itu disusun, lalu diolah, lalu disajikan dalam bentuk angka-angka, biasanya kita angka, lalu menganalisis data angka itu. Biasanya kalau untuk saya ya, mungkin saya akan laksanakan dengan melakukan presentasi dari hasil, karena project based learning berarti kan mereka melaporkan apa yang mereka amati, mereka lakukan dalam kelompok, lalu disajikan di kelas. Nah, kita memberikan penilaian di situ. Ya. Angka yang kita peroleh adalah angka dari presentasi dan termasuk juga angka pada waktu kita melakukan tes atau ulangan. Apakah nilainya lebih baik dari yang kalau kita nggak pakai metode project based learning, atau mana yang lebih baik gitu ya. Lalu setelah itu di dalam metodologi juga bab 3 ini kita buat jadwal juga. Jadwal seperti membuat apa ya istilahnya, schedule. Jadi schedule apakah kita buat materi itu, kebetulan kearifan lokal itu kan adanya di semester genap harusnya. Tapi kalau di saya itu semester genap saya masukkan di akhir semester ganjil supaya semester genap itu sudah prepare untuk persiapan ujian, drill, latihan soal, review dari materi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi materi yang kelas 2 yang harusnya kearifan lokal semester 2 itu saya masukkan di akhir semester 1. Demikian kira-kira isi dari bab 3 tentang metodologi penelitian, teman-teman. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Linda. Tetap di-share ya ininya. Oh ya, oke. Dan hanya biar ketika yang lain nanti memberikan masukan atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu guru yang lain.
Atau mohon sudah masukan. cukup jelas semua? Silakan, silakan. Ada yang ingin memberikan masukan? Sudah tidak ada? Merah. Masuk angin. Sama kayak Bu Hadini. Silakan. Ya, saya deh. Oke, silakan. Ya, silakan Pak yang Yoha, Mami. masukannya Gimana, apa? Pak? Ini, ya, apa yang mesti kita perbuat ya apabila mungkin yang ternyata yang kita rencanakan tapi tiba-tiba meleset nih Bu Linda nih. Ya, misalkan Bu Linda merencanakan ini ternyata nggak tepat gitu. Ya kan ini kan kalau tadi kan siklus itu kan 1, 2, 3, 4 ya. Kalau gagal ulang. Nah, bagaimana pada saat dia gagalnya di perencanaan yang kita harapkan ini sesuai tapi nggak sesuai gitu Bu Linda. Kalau dalam kenyataan seperti itu, berarti kita harus cepat mengadopsi ya, artinya menyesuaikan. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ini nggak sesuai nih kira-kira dengan kondisi anak, kan kita sendiri yang tahu kondisi kelas. Ya betul. Bisa merubah, men-switch. Misalnya, Maksudnya merubah apa objeknya. ya waktunya. Gitu ya, jadi Bu Linda ya. Oke, makasih. Kenapa Pak Yoha? Ya, maksudnya misalkan, oh ternyata kasus yang begini mungkin apa nggak cocok atau kita buat kasus baru atau tetap kita lanjutkan kasus itu misalkan penelitiannya. Kalau saya ya, karena saya milih kan metode project based learning, walaupun itu sebenarnya agak jarang saya lakukan sih. Tapi kalau misalnya ada masalah di situ, kita tetap teruskan, tapi kita cari gitu loh, masalahnya di mana. Kalau masalahnya itu masih bisa kita solving, artinya kita selesaikan, kita ketemukan caranya, is okay gitu loh. Tapi kalau misalnya memang problemnya masalah hambatannya itu terlalu sulit, misalnya nih contoh, karena kan itu kan kearifan lokal. Kadang-kadang anak bilang kan, pas sekitar saya nggak punya kearifan lokal Bu. Ah masa nggak ada gitu kan? Coba dulu survei, kamu observasi. Kadang-kadang anak kan gampang jawabnya, nggak ada Bu, nggak tahu Bu. Karena itu jawaban anak-anak ya. Nah, kita harus memotivasi mereka. Coba cari apakah ada misalnya tentang, kalau saya kearifan lokal kemarin itu mengenai kuliner sih ya yang saya singgung ya. Jadi masa kamu di rumahmu nggak ada Jakarta Betawi, misalnya Betawi itu apa? Kerak telur. Coba kamu cari, jangan sekarang lagi ada PRG nih misalnya ya. Kerak telur itu gampang gitu. Coba cari tukangnya, kamu wawancara, lalu ya itu seperti itu Pak Yoha. Jadi kita harus bisa motivasi anak untuk bisa melanjutkan atau meneruskan yang kita sudah rencanakan. Tetapi kalau memang mentok nggak ada, kita minta kelompok lain gitu loh. Kelompok lain yang maju kan ada beberapa kelompok nih, kelompok lain yang maju. Nanti kelompok lain akan memberitahu, oh seperti itu loh. Jadi mereka mungkin menjawab tidak ada, nggak ngerti, tidak tahu karena memang belum ngerti gitu loh. Tapi setelah mereka ada, ya mereka oh yang kayak gitu tuh, saya juga ada misalnya gitu. Kira-kira gitu Pak Yoha. Ya, makasih Bu Linda. Mungkin ada tanggapan dari yang teman-teman lain, silakan. Monggo. Oke, silakan yang lain selain Pak Yoha. Ada lagi yang ingin bertanya, boleh. Kemudian memberikan masukan juga boleh. Saran juga tidak apa-apa. Silakan. Bebas ya. Apa saja boleh. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, terdiam. Oh iya silakan Bu Sugi. Gimana Bu Sugi? Silakan Bu Sugi, masukannya Bu Sugi. Kemarin judul yang Ibu buat itu apa ya Bu ya? Saya coba tulis. Udah saya revisi itu judulnya. Iya Bu. Judulnya yang sekarang itu jadi meningkatkan kemampuan penyampaian laporan melalui kegiatan. Baca lagi agak panjang. Sebentar. Kedua. Meningkatkan kemampuan penyampaian laporan kegiatan kearifan lokal dengan metode project based learning siswa kelas 12 Santolio. Itu kira-kira judulnya, Bu Sugi.
Baik, Bu. Meningkatkan Nah, ini kemampuan penyampaian laporan kearifan lokal ya. Iya. Melalui apa ya, Bu? Menyampaikan Ya? laporan kegiatan kearifan lokal dengan metode project based learning. Oh iya ya. Kelas 12 SMA Santoleo. Memang ini jumlah katanya lebih dari 15, tapi kalau saya potong nanti mempengaruhi pengertian. Jadi adalah lebih satu dua kata. It's okay lah. Ya, nggak apa-apa Bu, kita sharing aja. Ya, saya akan masuk. Tadi sudah ya, jadi subjek yang akan diteliti sudah ada. Kemudian setting penelitian, kira-kira untuk tempat sudah pasti di sekolah Ibu ya Bu ya? Iya, di sekolah Ibu. Kemudian untuk waktu pelaksanaan ini mungkin Ibu harus mengatur waktu, pasti ini masuknya Oktober, ke November, ganjil. Desember. Kira-kira semester ganjil ya Bu ya? Iya. Semester ganjil. Jadi kemudian nggak apa-apa. Kemudian membuat rancangan atau desain prosedur penelitian. Ya. Di siklus 1, perencanaan yang akan Ibu lakukan itu seperti apa Bu? Untuk bisa masuk pada meningkatkan kemampuan penyampaian laporan kearifan lokal dengan PJBL. Oke, rencananya mungkin nanti saya akan membuat di RPP-nya Bu, mengenai metode. Biasanya kan metode yang saya pakai kan bukan project based learning. Jadi ada perubahan di situ dalam metode. Mungkin awalnya kita menjelaskan dulu tentang kearifan lokal dan seterusnya. Setelah itu diberikan tugas pada anak, dibagi kelompok, lalu mereka mengerjakan proyeknya itu dikasih waktu misalnya 2 minggu. Ya, mereka mencari kearifan lokal di daerah sekitar mereka, wawancara, melakukan ini itu, lalu melakukan laporan untuk presentasi PPT, seperti itu, Ibu. Iya. Kira-kira Ibu nanti teknik pengumpulan datanya mau dengan cara di antara 4 ini yang mana? Teknik pengumpulan data bisa dengan observasi. Jadi mereka pengamatan ya, hasil kan mereka menampaikan di presentasi. Berarti kan saya ngamati hasil mereka. Lalu mungkin dengan wawancara, mungkin dengan discuss ya, dengan bertanya seperti itu. Kalau tesnya mungkin bisa juga dengan tes Ibu. Tes itu misal dengan ulangan. Jadi ya itu tadi yang kemarin saya awalnya itu. Jadi anak-anak bisa memberikan argumen opini seperti itu di dalam ulangan. Jadi misalnya saya tanya, bagaimana pendapat kamu dari hasil tugas kemarin mengenai kearifan lokal yang kamu survei, yang kamu amati, seperti itu Ibu. Jadi mungkin keempat-empatnya bisa di collab ya, dikolaborasi ya. Mana yang baik gitu. Tapi saya kira untuk yang pertama observasi itu dari presentasi, yang tes dari ulangan, kalau wawancara mungkin pertanyaan diskusi yang di kelompok itu. Begitu Ibu. Ya, kalau menurut saya pilih salah satu saja Bu, karena nanti akan sulit di dalam pengolahan data. Gampangnya sih yang Ibu tadi katakan dari observasi saja, karena di observasi kan kita bisa melakukan pengecek dengan memberikan checklist sesuai dengan data yang Ibu inginkan ya. Ya, bisa. Ya. Oke Bu, udah bagus kok Bu. Itu saja Bu. Makasih Bu Sugi masukannya. Sama-sama, terima kasih. Sepertinya observasi lebih tepat ya. Kalau saya sih khawatir banyak-banyak nanti data kita sulit untuk dikelola ya atau diolah. Kita lebih mudah diobservasi. Iya, oke. Makasih. Karena memang saya belum pernah mengadakan project based learning ini metodenya, baru mau coba. Baik, terima kasih Bu Sugi. Oke. Terima kasih banyak Bu Sugi, kemudian Pak Yoha dan Bu Linda. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk Bu Linda, luar Stop biasa. share ya, Pak. Sebentar, kan saya belum memberikan masukan. Oh iya. Bu Monggo, Linda. silakan. Atau tidak perlu saya berikan masukan, Bu Linda? Oh boleh, masukkan dong Pak. Karena terus terang ini pertama nih untuk project based learning. Oke. Masukan saya Bu Linda. Bu Linda tadi sekali lagi dari SMA berapa? Santolio. Mangga Besar. Oke, SMA Santolio di Mangga Besar ya Bu ya. Iya. Oke. Dari hasil pengerjaan LK ketiga di hari keempat, ya ini sebenarnya sudah cukup sudah cukup lengkap ya, sudah semua aspek yang ada di dalam bab 3 penelitian tindakan kelas itu sudah termasuk di dalamnya ya. Tapi sebenarnya
ketika memberikan LK ini, harapan saya selaku narasumber, Bapak dan Ibu guru membuatnya itu langsung, misalnya yang pertama, subjek yang akan diteliti langsung disebutkan ya, pada kelas berapa ya, kemudian di sekolah mana ya, jadi langsung sudah terarah seperti Bapak dan Ibu guru membuat bab 3 proposal PTK. Ya, harapannya seperti itu sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, melakukan setting penelitian. Jadi langsung yang kedua, di dalam metodologi penelitian PTK, maka tempat penelitian ini langsung disebutkan di sekolahnya Bu Linda. Kemudian waktu pelaksanaannya itu rentangnya dari bulan apa sampai apa. Ya, kemudian rancangan penelitiannya, desain atau prosedur penelitian di siklus pertama langsung juga disesuaikan dengan judul yang sudah dibuat ketika Bapak dan Ibu guru membuat bab 1 ya pada LK pertama, kemudian bab 2 pada LK kedua, jadi beririsan ya. Saya masih ingat ketika pada pemberian LK pertama saya sudah sampaikan ya, tiap harinya Bapak dan Ibu guru mengikuti tahapan pelatihan ini masing-masing ada targetnya. Ketika mengerjakan LK1 ya, ketika mengerjakan LK1 masing-masing harapannya sudah membuat bab 1 proposal PTK seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Sugiharti misalnya. Kemudian ketika ketika Bapak dan Ibu guru mengerjakan untuk lembar kerja kedua, paling tidak masing-masing sudah juga tergambarkan ya untuk bab 2 penelitian tindakan kelas yang berisi kajian teori. Begitu juga untuk yang bab 3 ini. Ya. Dan tadi membuat rancangan penelitian, desain atau prosedur penelitian langsung disesuaikan dengan judul ya. Harapannya begitu. Kemudian teknik pengumpulan data ini juga yang masih banyak terjadi miskonsepsi ya tentang teknik pengumpulan data ya. Di dalam teknik pengumpulan data mohon diperhatikan Bapak dan Ibu guru semua, jadi kita tidak memilih salah satu teknik pengumpulan data ya. Kita tidak memilih oke, ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang terbaik, tidak ya. Kita menggunakan teknik pengumpulan data itu sesuai dengan kebutuhan kita ketika melakukan tahapan penelitian ya. Karena kalau misalnya tadi kita misalnya mengambil menggunakan wawancara ya, karena itu menurut kita sebagai guru terbaik, kemudian itu yang kita gunakan. Bukan seperti itu cara ketika kita memutuskan untuk menggunakan teknik pengumpulan data ya. Dari beragam teknik ini, baik dari observasi, dokumentasi, tes maupun wawancara, masing-masing itu mempunyai peran atau porsi sendiri-sendiri ya. Ketika kita melakukan tahapan ini, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, mengamati ya, maka data-data yang kita dapatkan melalui tahapan pengamatan atau observasi tentunya berbeda dengan teknik pengumpulan data yang kita lakukan ketika kita memberikan tes kepada para peserta didik ya. Sehingga sekali lagi saling melengkapi, baik itu teknik pengumpulan data menggunakan observasi ya. Karena kalau tadi misalnya Bu Linda mengatakan observasinya ini masih rancu. Observasinya apakah ketika para peserta didik itu mereka melakukan observasi kaitannya dengan kearifan lokal tadi, atau observasi ketika mereka memaparkan hasil dari kearifan lokalnya di depan kelas ya. Karena dua hal yang berbeda tentunya. Satu observasi yang dilakukan oleh siswa, kemudian satu lagi yang dilakukan oleh Bu Linda selaku guru. Iya. Kemudian yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi tentunya penting juga dilakukan dalam tahapan teknik pengumpulan data. Jadi kita bisa tahu, ini tahapan proses yang dilakukan oleh para peserta didik sebelum mereka pergi untuk melakukan tahapan
pengamatan ya, sebelum mereka mewawancarai tadi katanya pedagang kerak telur ya misalnya gitu ya. Kemudian begitu juga tes dalam tiap mata pelajaran yang kita berikan, kemudian setiap topik itu kan ada capaian pembelajarannya. Begitu juga dengan kearifan lokal ini ya. Kita ingin mereka memahami tentang apa sih capaian pembelajaran yang ingin dicapai di sini ketika mereka sudah mempelajari tentang kearifan lokal. Ya, untuk mengetahui pemahaman mereka maka diberikanlah tes. Oke, dari hasil project based learning yang dilakukan ya, kemudian langsung Bu Linda membuat ragam pertanyaan, ragam tes yang nantinya untuk mengukur pemahaman para peserta didik ya. Begitu juga dengan wawancara ya. Wawancara yang dilakukan oleh peserta didik ke pedagang kerak telur ya, atau yang ke museum kalau misalnya ke museum ya, dan lain sebagainya. Kemudian wawancara yang dilakukan juga oleh Bu Linda kepada peserta didik. Begitu ya Bu Linda. Oke Bu. Kemudian teknik analisis data, statistik deskriptif, menghimpun data. Nah, ini kan datanya banyak sekali datanya. Data itu bisa berupa foto-foto, video mereka, ya itu data untuk data yang kualitatifnya, ya. Kemudian hasil wawancara, ya hasil pengamatan mereka. Kemudian untuk data dalam bentuk angka itu dari hasil tes yang diberikan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Linda, ya. Jadi langsung dimasukkan di dalam teknik analisis data. Kemudian yang berikutnya buat jadwal penelitian yang akan dilaksanakan. Ketika kita membuat jadwal penelitian, ya, jadwal penelitian yang kita buat itu disesuaikan tentunya dengan kalender akademik di masing-masing sekolah. Ya, akan lebih pas rasanya ketika Bu Linda misalnya langsung, oke, kegiatan penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan pada semester ganjil mulai bulan ini sampai dengan bulan ini. Ya, karena saya yakin masing-masing sekolah itu mempunyai kalender akademik ya. Sudah langsung ada dari bulan sekian sampai sekian. Begitu ya Bu Linda, sekali lagi ini sudah sangat lengkap. Semua aspek yang ada pada bab 3 metodologi penelitian tindakan kelas sudah ada. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk Bu Linda ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Linda. Sekali lagi itu merupakan masukan sehingga nanti ketika membuat proposalnya, membuat bab 3-nya sudah ada pandangan ya, sudah ada kejelasan. Begitu ya Bu Linda ya. Oke Bu. Oke. Ya, sama-sama Ibu. Boleh bertanya Pak Sofyan? Oke, silakan Bu Sugi, gimana Ibu? Bu Sugiarti. Ketika kita masuk pada pengumpulan data ya. Apakah bisa berstandar pada satu disesuaikan dengan judul, yang kedua dengan tujuan penelitian. Sehingga apapun bentuknya penelitian itu, kita dapat melihat ketercapaian kita dari tujuan penelitian kita itu apa, berarti kan itu yang bisa kita tentukan ya. Oke. Gimana Pak Sofyan? Oke, terima kasih banyak Bu Sugiharti. Jelas ya. Ketika kita melakukan pengumpulan data, sekali lagi kita sesuaikan dengan permasalahan yang kita angkat, kemudian tentunya juga dengan tujuan penelitian yang akan kita lakukan ya. Kemudian ketika kita memilih misalnya kita akan menggunakan tes, kemudian kita akan menggunakan wawancara, ya harus dipastikan tentunya kita memang membutuhkan ada tes di dalamnya. Kita memang membutuhkan ada tahapan wawancara di dalamnya, ya, sehingga data kita itu nanti benar-benar mewakili sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian. Ya, tapi yang miskonsepsi sekali lagi, jangan sampai kita menganggap ini yang terbaik untuk melakukan penelitian kemudian kita pilih satu, tidak. Akan tetapi itu beririsan, saling melengkapi. Karena kita tidak hanya membutuhkan data kuantitatif saja, akan tetapi kita juga membutuhkan data kualitatifnya.
ya, sehingga hasil penelitian kita itu bisa utuh, bisa lengkap, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu ya Bu Sugi, semoga menjawab Ibu. Ya, paham. Ya, karena saya mempunyai gambaran dari proposal yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan melakukan pengamatan. Setelah saya melakukan pengamatan, maka saya akan masuk ke dalam satu rumusan sejauh mana sih penelitian saya ini bisa dikatakan sesuai dengan ketuntasan. Itu kan ada semacam rentang penilaian. Misalnya dari sekian sampai sekian itu masuk kategori dia sudah bagus cara berbicara atau kemampuan berbicaranya. Tentang sekian sampai dengan sekian dia kurang. Nah itu kan per individu di dalam kelas yang saya teliti itu kan harus saya kategorikan itu kan gitu. Baru kemudian antara pengamatan dengan pengolahan data kuantitatif itu diramu kalimat-kalimatnya gitu ya Pak Sofyan. Iya, benar. Oke. Itu saja Bu Sugi. Ya, saya agak kaget tadi dengan tampilan dari Bu Linda. Karena saya tampilannya nggak kayak gitu, makanya tadi saya salah nih sebenarnya. Oke, jadi sekali lagi tidak ada yang salah. Kalau benar ya, betul. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Jadi punya juga belum tentu benar. Maka saya pakai poin-poin. Iya. Oke, berikutnya kita ke siapa? Ke tadi yang kita pilih siapa Bapak Ibu? Yang berikutnya setelah Bu Linda tadi ada siapa tadi ya? Ada Bu Amalina kalau tidak salah, Bu Amalina dengan Pak Harun ya. Siapa yang duluan silakan? Pak Harun kah atau Bu Amalina? Saya boleh Bapak. Oke, silakan Bu Amalina. Bu Amalina ini sering sekali sembunyi ya dari tadi. Sama dengan Bu Ratih juga. Bu Ratih ini sepertinya sedang tidur. Bapak, kita lagi input nilai. Saya versi. Oke, silakan Ibu Amalina. Iya, sudah terlihat Bapak? Masih belum, kalau di saya masih belum. Sepertinya masih loading ya. Yang terlihat di saya masih bunganya tuh ya. Ini bunga apa namanya Bapak Ibu? Ya, nggak bisa ya Pak? Bunga melati. Bukan. Saya sudah share screen sih, tapi Bukan bunga apa nggak itu? Mungkin ditutup dulu, kemudian di share screen lagi. Biasanya kalau sudah ini. Punya udah. Oke, udah pas. Tadi mana? Sudah belum Pak? Terus apa lagi? Belum. Iya, Pak. Belum ada. Itu langsung ke Bupati. Masih belum terlihat. Oh, ya udah sini keluarin. Aduh, kemana si Excel? Kamu buku Linda, yang itu ada nggak namanya? Bu Linda, dulu. Sorry. Bentar ya Pak. Dokumen. Bu Amalina menggunakan handphone ya, makanya. Iya Bapak, karena kalau pakai laptop saya keluar terus, zoomnya nggak bisa. Boleh di share screen Bapak, minta izin. Oke, silakan filenya dikirim saja ke Pak Sofyan, Bu Amalina. Iya, silakan dikirim saja ya Bu. Kalau gitu sambil nunggu boleh Pak Harun Pak. Ini tidak apa-apa, langsung saja saya ambilkan dari LK yang sudah dikumpulkan ya Bu ya. Iya. Oke, sebentar. Pak Harun belum mengumpulkan LK ya Bapak ya? Pak Harun? Pak Harun sepertinya tidak merespon ya. Oke, saya share screen ya, Bu Amalina. Sudah terlihat jelas? Ya, terima kasih Bapak. Silakan. Ya, Bapak Ibu izin sharing terkait lembar kerja saya. Di sini di bab 3 saya punya objek penelitian, isinya tentang sumber pembelajaran melalui media sosial.
gitu. Jadi yang menjadi objek adalah sumber pembelajaran anak-anak gitu ya. Kemudian di subjek penelitiannya tentu peserta didik di SMA 1 Barunawati kelas 12 IPS gitu ya. Setting penelitiannya itu di kelas itu di SMA 1 Barunawati. Kemudian lanjut Bapak, maaf ya Pak ya. Ada data dan sumber data penelitiannya itu saya kurang tahu ini seperti apa gitu ya. Data penelitian kalau menurut saya tentang bagaimana mengoptimalisasikan media sosial dalam pemahaman materi pemberdayaan komunitas di mata pelajaran sosiologi. Itu data saya. Kemudian sumber datanya melalui hasil tes peserta didik. Jadi teknik yang saya gunakan bisa observasi, kemudian observasi itu instrumennya melalui catatan lapangan, catatan observasi saya, kemudian nanti tes sumatif, kemudian wawancara melalui pedoman wawancara yang nanti akan saya buat. Kayaknya cuma itu aja Pak rumusan saya. Jadi minta tolong saran dan kritiknya dari teman-teman Bapak Ibu guru. Terima kasih. Hanya ini saja kah semua yang harus ada di bab 3, Bu Amalina? Sebetulnya saya lihat di PowerPoint gini Pak ya. Cuma saya masih ini sih Pak, belum paham betul gitu. Masih belum lengkap ya. Oke, silakan. Siapa yang akan mengomentari? Silakan memberikan masukan, saran, bebas Bapak Ibu. Silakan. Silakan. Tidak ada? Saya. Oke, silakan. Gimana Bu? Bu Amalina, ketika di bab 3 Ibu menyusun dalam kerangka sajian seperti ini menyulitkan Ibu buat saya ya. Jadi yang pertama kali adalah Ibu masuk ke metodenya dulu, penjabaran dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Ibu kan tindakan kelas, maka Ibu nyatakan bahwa di dalam metodologi penelitian mungkin di paragraf pertama ya, Ibu akan katakan bahwa metodenya adalah metode tindakan kelas atau metode semacam action research kayak gitulah. Nah, kemudian di dalam metode ini rencana dari kegiatan Ibu ini menggunakan perencanaannya pakar siapa? Apakah akan menggunakan kemis atau yang lain, atau kemis dan Taggart sebagaimana pakar yang ada? Itu harusnya susunannya seperti ini. Tujuannya sih untuk memudahkan saja ya Bu Amalina ya. Lalu masuk pada tempat dan waktu penelitian Bu Amalina. Nah, kalau di sini Ibu kan menggunakan A, B, C gitu ya. Ini agak menyulitkan menurut saya, lebih baik menggunakan anak subbab gitu ya, tempat dan waktu penelitian. Sehingga yang A, B, C, D itu akan masuk ke satu tempatnya di mana, waktunya, kemudian kapan. Kemudian masuk lagi di sini adalah ke teknik pengambilan sampelnya ya, karena di situ kan ada di dalam bab 3. Ibu akan masuk pada populasi dan sampel penelitiannya. Lalu masuk lagi adalah di teknik pengambilan data. Kalau saya melihat sebetulnya sudah ada Bu Amalina yang Ibu kemukakan. Hanya sistematikanya nanti menyulitkan Ibu ketika Ibu akan masuk ke dalam proposal di bab 3. Itu tampilan yang ada ya. Hal yang saya bisa lihat. Itu saja Pak Sofyan. Jadi urut-urutannya atau sistematikanya dibuat sesuai dengan bab 3. Sesuai dengan bab 3. Yang ada di PPT kan ada di situ urutannya seperti itu. Karena kalau ABCD ini nanti sekali lagi Ibu tidak terbayang. Oleh sebab itu bab 3 mengapa Ibu saya nggak ngerti konsepnya gitu, karena Ibu buat poin sendiri. Ibu tidak membuat poin sesuai dengan bab yang harus ada di dalam bab 3. Demikian Ibu Amalina dan Pak Sofyan. Oke, terima kasih banyak masukannya Bu Sugi. Langsung saja saya kira ya.
untuk bab 3 metodologi penelitian, kalau misalnya Bu Amalina langsung lihat dari PowerPoint, sebenarnya harusnya sesuai ya. Tapi ini ada yang dihilangkan, kemudian sepertinya membuka PowerPoint-nya itu tidak semuanya ya. Pokoknya segera dikumpulkan gitu ya, terburu-buru ya. Karena biasanya di dalam metodologi penelitian apapun itu ya, pastinya ketika kita mengumpulkan data, tahapan berikutnya pastinya akan ada tahapan analisis data ya. Jadi ini nanggung sekali gitu ya. Nanggung sekali bab 3-nya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini data sudah dikumpulkan ya, teknik pengumpulan datanya sudah ada, akan tetapi teknik analisis datanya belum ada ya. Saya kira itu saja, yang lain tadi sudah dikemukakan oleh Bu Sugi ya. Oke Bapak dan Ibu guru semua, mari. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Amalina Nabila ya. Oke. Dan saya kira karena Pak Harun beliau sudah chat, katanya beliau belum sanggup untuk memberikan pengerjaan LK-nya. Dan sekarang juga sudah 9.13, maka saya mohon izin kita skip saja langsung ke template proposal yang akan dibuat. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu? Ya? Oke. Saya minta komentar dong Pak, takutnya saya salah di dalam. Gimana? Sajian. Yang mana pengerjaan LK-nya maksudnya Bu Sugi? Ya, saya share screen untuk hasil kerja saya. Saya khawatir tidak sesuai. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bu Sugi. Sebentar. Saya geser dulu. Ya. Saya coba tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, metodologi penelitian ini saya jabarkan Pak. Seperti ini. Metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah metode tindakan kelas atau classroom action research. Pengategorian penelitian ini ke dalam penelitian tindakan sesuai dengan model Kemis dan Taggart dalam perencanaannya. Kemudian Kemis menggunakan sistem spiral refleksi ya, refleksi diri yang dimulai dengan perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali yang merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Dalam pelaksanaannya siklus sangat bergantung pada permasalahan yang perlu diselesaikan. Lalu saya masuk pada tempat dan waktu penelitian. Bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian teknik pengambilan sampelnya saya gunakan di sini adalah proses pembelajaran memanfaatkan audio sebagai stimulus untuk meningkatkan kemampuan berbicara dengan populasinya adalah semua kelas 12 ini saya tulis di sini. Tetapi sampel penelitian saya lebih mengarah kepada kelas 12 IPA 3. Kenapa 12 IPA 3? Saya sudah random aja sih Pak, tidak karena ada faktor lain gitu, tidak. Jadi saya wakili saja. Nah, dengan jumlah laki-laki perempuan sekian. Lalu teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data di sini dilakukan 2 kali ya, siklus rencana saya 2 kali. Siklus pertama bertujuan untuk mengetahui ampuhnya penerapan audiovisual dalam pembelajaran teks editorial. Saya lebih menekankan ke sini. Kemudian masuk pada siklus kedua, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan audiovisual dalam pembelajaran. Lalu teknik analisis data. Di sini saya melakukan teknik observasi untuk mengetahui kegiatan pembelajaran. Lalu saya juga melakukan teknik, sebenarnya saya akan melakukan juga teknik ini ya, untuk mendapatkan data kualitatif, semacam pengumpulan data itu Pak. Saya hanya sampai di sini loh Pak. Ini. Ya, demikian Pak. Bisa saya tutup ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak. Mungkin langsung saya komentari saja ya Bu Sugi. Itu sudah sangat sesuai sekali yang diminta ya. Jadi pengerjaan LK3-nya sudah berisi metodologi penelitian ya, penelitian tindakan kelas tadi secara
ini secara rinci juga sudah dipaparkan. Akan tetapi yang harus dipahami ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas, ya, penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Bu Sugiharti, kita tidak mengatakan bahwasanya ada sampel kemudian ada populasi. Yang ada itu adalah apa? Objek atau subjek penelitian yang ada, Bu. Kalau dalam penelitian tindakan kelas, ya. Oke. Iya, jadi tidak ada di sana penarikan sampel, kemudian tidak ada populasi. Begitu ya Bu Sugiharti ya. Saya kira itu saja masukan ke Bu Sugiharti. Terima kasih banyak Ibu sudah sharing yang sudah dikerjakan, dan mohon izin kita langsung membahas tentang ini ya Bapak Ibu, tentang template-nya ya. Template seperti apa nanti Bapak dan Ibu guru akan membuat proposal PTK sebagai tugas terakhir, sebagai luaran terakhir pada pelatihan ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Mohon izin. Sudah ya? Oke, di sini bisa dilihat template-nya seperti ini Bapak Ibu di halaman pertama. Ya, Pak, itu tapi yang satu saya belum. Satu belum. Oke, jadi ini merupakan template-nya. Iya, di halaman pertama itu ada proposal penelitian, langsung judulnya, dan usahakan tidak lebih dari 15 kata. Kalau misalnya tadi Bu Linda mengatakan kalau misalnya dikurang-kurangi lagi katanya, maka nanti kebermaknaannya itu menjadi berkurang, ya silahkan. Asalkan tidak terlalu banyak seperti paragraf. Ya, begitu ya Bu Linda. Oke. Ya, 17 kata. Oke. Kemudian yang berikutnya di bawahnya akan ada logo sekolah. Logo masing-masing sekolah ini tentunya berbeda-beda ya. SMA yang ada di Mangga Besar jangan sama nanti dengan SMA yang di Tomang ya. Jangan sama dengan SMA yang di mana lagi tadi itu. Ya, harus disesuaikan dengan logo, kemudian sama berarti copy paste. Iya, itu. Oke, berikutnya. Maksudnya seperti itu Bu, tersembunyi itu. Implisit itu Bu. Okay. Iya, nggak boleh. Berikutnya. Rubah kok. Ya. Berikutnya di sini ada nama ya. Nama siapa Bapak dan Ibu guru semua? Jangan lupa nama masing-masing Bapak dan Ibu guru ya. Jadi jangan nama orang lain ya, jangan nama pasangannya, jangan nama suaminya, jangan nama istrinya ya, tapi nama Bapak dan Ibu guru semua ya. Kemudian ada nih pasal sekolah, kemudian sekarang tahun ya. Yang di paling bawah itu tahun. Kemudian ini yang harus ada Bapak dan Ibu guru semua di bab 1 ya, langsung di bab 1 di pendahuluan. Itu terdiri dari beberapa aspek. Di sini yang pertama kaitannya dengan latar belakang masalah ya. Di latar belakang masalah yang pertama kali kita kemukakan, yang pertama kali kita paparkan, kita harus menguraikan tentang kondisi ideal pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih oleh Bapak dan Ibu guru di kelas masing-masing ya. Kondisi idealnya seperti apa ya, itu harus diuraikan. Oke. Kemudian setelah menguraikan tentang kondisi ideal pembelajaran kaitannya dengan mata pelajaran yang dipilih dalam penelitian, berikutnya Bapak dan Ibu guru menguraikan tentang kondisi kenyataan, realnya seperti apa ya, faktanya seperti apa di kelas Bapak dan Ibu guru semua ya. Apa yang terjadi kemudian didukung oleh fakta-fakta dan juga data-data ya. Kemudian setelah menguraikan kondisi kenyataan realnya, yang berikutnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah ya. Mengapa itu terjadi ya. Di sini kan kondisi ideal, kemudian kontradiksi dengan kondisi kenyataan atau realnya seperti apa ya. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, mengapa permasalahan tersebut itu terjadi ya. Kenapa kok ada gap antara kondisi ideal dengan kondisi kenyataan atau realnya ya. Kemudian berikutnya baru akhiri dengan alternatif pemecahan masalah ya. Bagaimana seharusnya caranya untuk menyelesaikannya itu seperti apa ya. Kemarin ada yang menggunakan audiovisual, kemudian ada yang menggunakan komik, ada yang menggunakan ragam. Itu silahkan disesuaikan dengan karakteristik
peserta didik masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu, sederhananya latar belakang masalah pada bab 1 di penelitian tindakan kelas seperti itu. Kondisi ideal, kemudian kontradiksi dengan kenyataannya, kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, dan alternatif masalah. Kemudian berikutnya, kemarin jam 1. mohon di-mute dulu Ibu, minta tolong. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian yang B, ini ada identifikasi masalah ya. Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka diidentifikasi beberapa permasalahan dalam bentuk pernyataan ya. Permasalahan yang mana yang dimaksudkan di sini? Permasalahan yang ada pada latar belakang masalah. Di sini kan Bapak Ibu guru semua menyebutkan ya, menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi, bla bla bla. Itu kemudian yang dimasukkan di dalam identifikasi masalah, dinyatakan di sini ya. Kemudian yang ke C, pada penelitian ini masalah dibatasi atau difokuskan pada topiknya apa atau materinya apa, kemudian kelasnya itu di kelas berapa dan sekolahnya di mana. Itu yang dinamakan dengan pembatasan masalah spesifik pada topik tertentu atau pada materi tertentu, kemudian pada kelas yang juga sudah jelas, kemudian pada sekolah yang nanti akan menjadi tempat Bapak dan Ibu guru melakukan penelitian ya. Kemudian yang berikutnya, poin D di sini adalah rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Ya, apakah dengan diterapkannya, misalnya alternatif solusinya apa, ya maka permasalahan tersebut itu bisa diselesaikan. Permasalahannya apa? Misalnya tentang tentang keterampilan membaca ya dengan audiovisual. Apakah dengan penerapan audiovisual maka ya keterampilan membaca siswa itu akan meningkat ya. Kemudian yang kedua, untuk rumusan masalahnya, bagaimanakah ya hasil peningkatan kemampuan membaca peserta didik dengan implementasi atau dengan aplikasi audiovisual misalnya dan lain sebagainya ya. Berikutnya untuk yang tujuan penelitian, di tujuan penelitian silahkan dijelaskan ya, menjelaskan tentang peningkatan keterampilan berbicara misalnya dengan audiovisual, kemudian dengan metode yang lain, dengan project based learning, dengan problem based learning dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini juga di dalam tujuan penelitian guru dapat meningkatkan strategi dan kualitas pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga itu keinginan peneliti atas hasil PTK dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam PTK ya, terutama yang berkaitan dengan variabel penelitiannya. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat penelitian ya. Untuk manfaat penelitian silahkan dibagi nanti menjadi manfaat penelitian bagi siswa, kemudian bagi guru dan bagi sekolah ya. Bagi siswa harapannya nanti seperti apa penelitian ini akan berdampak kepada mereka, begitu juga bagi guru dan juga bagi sekolah. Itu merupakan itu merupakan apa saja yang harus ada di dalam bab 1 proposal Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian untuk yang bab 2 di kajian pustaka atau kajian teori, di sini hakikat variabelnya ya. Jadi hakikat variabel, kemudian hakikat variabel Y, hakikat variabel X, atau kemarin kita sederhanakan menjadi apa Bapak dan Ibu guru semua? Variabel masalah dan variabel. Yang menjadi variabel ini Masalah sama variabel solusi. Yang variabel Y ini variabel apa? Masalah atau solusi? Solusi. Solusi apa masalah? Ayo, ini solusi. Dengan diterapkannya variabel X dapat meningkatkan variabel Y. Solusi apa masalah? Solusi itu masalah. Oke, ini ya ini sebagai permasalahannya ya, biar tidak bingung nanti ya. Oke, langsung saya tuliskan di sini. Kemudian permasalahan, kemudian untuk yang variabel X ini berarti masuk ke variabel yang solusinya ya. Jadi di kajian pustaka atau kajian teori bab 2 semua detail
ya, kaitannya dengan permasalahan itu dikemukakan. Tadi tentang kemampuan membaca misalnya. Apa itu kemampuan membaca? Jenis-jenis kemampuan membaca, permasalahan dalam kemampuan membaca atau keterampilan membaca. Kemudian pengajaran membaca misalnya di tingkat sekolah menengah atas dan lain sebagainya. Ya, itu dimasukkan di sini. Di dalam hakikat variabel baik itu permasalahan, kemudian solusi. Ya. Kemudian yang poin C adalah hasil penelitian relevan. Hasil penelitian relevan ini penelitian yang juga sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kalau misalnya ya variabel permasalahan yang akan diteliti itu tentang keterampilan atau kemampuan membaca, maka silahkan mencari juga ya hasil penelitian kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan membaca. Ya, jadi nanti akan ada komparasi hasil penelitian sebelumnya tentang kajian kemampuan membaca atau keterampilan membaca seperti ini hasilnya. Kemudian standing point dalam penelitian ini nanti yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru itu seperti ini. Ya, itu Bapak dan Ibu guru untuk hasil penelitian relevan. Kemudian untuk yang kerangka teoritiknya, alur berpikir penelitian ini jelas dimulai dari permasalahan yang muncul, kenapa permasalahan tersebut itu terjadi. Kemudian Bapak dan Ibu guru mengetengahkan alternatif solusi permasalahan dengan cara apa. Ya, kemudian di poin E ada hipotesis tindakan. Ya, hipotesis sekali lagi that will be the tentative answer of the research, itu istilahnya ya. Dengan diterapkannya variabel solusi, maka dapat menyelesaikan masalah yang ada pada variabel permasalahan ya. Jadi penerapan audio visual, kemudian penerapan apalagi tadi project based learning nantinya dapat meningkatkan kemampuan membaca, dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang misalnya tadi tentang kearifan lokal ya, kemudian tentang inflasi kemarin bagi yang mengajarkan ekonomi dan lain sebagainya ya. Itu untuk yang hipotesis tindakannya. Itu terakhir yang ada di bab 2 Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian untuk yang ada di bab 3 ini yang kita gunakan ya. Sekali lagi ini yang kita gunakan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu guru menggunakan template lainnya, maka silahkan disesuaikan dengan template yang ini saja ya. Oke, jadi subjek penelitiannya itu silahkan diisi. Kemudian isi untuk subjek penelitian itu apa Bapak dan Ibu guru semua? Subjek penelitian isinya apa Bapak Ibu untuk subjek penelitiannya? Halo? Halo? Halo Bapak Ibu? Halo? Apa baju apa? Halo Bapak Ibu? Baju apa? Ya, mental tadi Bapak nge-lag tadi. Apa? Iya, saya kok tiba-tiba keluar. Oke. Tadi sampai mana tadi Bapak Ibu? Baru mau masuk bab 3, baru mau masuk metodologi, Pak. Oke, kita langsung saja kalau begitu ke metodologinya. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, ini untuk yang ada di bab 3 Bapak Ibu, ada subjek penelitian, kemudian ada setting penelitian, ada prosedur penelitian, rancangan tindakan nanti dibuatnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada perencanaan tindakan untuk yang pertama untuk siklus 1 ya, kemudian untuk yang siklus 2 dan lain sebagainya sampai dengan tahapan misalnya siklus 3, siklus 4 yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua ya. Oke, kemudian selain itu ada indikator keberhasilan tindakan juga ya. Indikator keberhasilan tindakan ini merupakan tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan yang akan dipakai atau yang akan digunakan, ditetapkan secara eksplisit sehingga memudahkan verifikasinya untuk tindak perbaikan melalui penelitian tindakan kelas ya. Yang berikutnya di sini teknik pengumpulan data, masing-masing sudah paham semua tadi. Kemudian yang berikutnya adalah teknik analisis data ya.
Kemudian berikutnya ini yang tadi semuanya masih belum mencantumkan seperti ini ya. Jadi ada jadwal penelitian. Minta tolong di mute dulu ya Bu. Oke, yang berikutnya ini adalah jadwal penelitian ya. Jadi untuk jadwal penelitian dibuatnya secara rinci seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau sekarang itu misalnya di bulan Juni ya, Juni 2022 ya. Kemudian di sini langsung Juli dan Agustus ya. Misalnya penelitiannya dilakukan selama 3 bulan ya. Kemudian langsung dibuat tahapannya seperti ini ya, ada rincian kegiatannya mulai dari penyusunan proposal, penyusunan instrumen, kemudian penyusunan RPP atau modul ajarnya, kemudian ada validasi instrumen, kemudian berikutnya ada perancangan persiapan pembelajaran, kemudian diikuti dengan pelaksanaan pembelajaran dan refleksi, penyusunan laporan, seminar hasil penelitian, dan pelaporan hasil penelitian. Ya, jadi sudah bisa terlihat nantinya PTK ini berlangsung dari tahapan penyusunan proposal sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, itu merupakan template dari proposal PTK yang harus dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Cukup jelas saya kira ya. Boleh Waktu bertanya, kita Pak? 11 menit lagi. Silakan, Bertanya. silakan. Siapa yang pertama? Bu Sugi terlebih dahulu. Silakan. Gimana? Bu Linda Oh, Bu Linda. Pak Sopian, mau nanya, di bab 1 itu rumusan masalah kan tadi ya, apakah bagaimana itu harus dua pertanyaan atau hanya cukup boleh satu rumusan permasalahan? Oke, Terus, terus yang kedua tentang validasi tadi yang terakhir, metodologi. Validasi instrumen itu perlu dilakukan ya, Pak? Itu saja Ibu, 2 itu saja? Ya, itu. Oke, terima kasih banyak. Yang pertama, rumusan masalah silakan disesuaikan dengan kebutuhan Ibu. Ya, jadi idealnya itu silakan gunakan 2 saja tidak apa-apa. Ya, jadi apakah ya. kemudian bagaimanakah sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan Ibu untuk pelaksanaan penelitian. Kemudian validasi instrumen jelas diperlukan. Ya, kenapa diperlukan? Karena tentunya nanti untuk mendapatkan masukan, saran, ya, kaitannya dengan valid atau tidaknya nanti instrumen yang digunakan oleh Ibu ketika melakukan penelitian. Begitu ya, Bu Linda? Kalau untuk validasi berarti kalau subjeknya di kelas 3 melakukan validasinya dengan siapa? Siswa kelas 3 juga atau kelas yang lain? Oke, untuk yang validasi instrumen itu dengan pakar, Ibu. Ya, bisa misalnya dengan guru senior, ya bisa misalnya dengan teman-teman sejawat rekan guru yang memang sudah sering atau sudah pernah melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian paham misalnya tentang instrumen apa yang nanti digunakan oleh Bu Linda. Begitu ya, Ibu? Bukan siswa ya, jadi kepada guru boleh ya? Iya. Gitu ya Bu Linda. Oke. Berikutnya tadi ada siapa? Ada Bu Sugi. Silakan Ibu. Bagaimana Ibu? Saya pernah membaca bahwa tujuan itu harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Benar. Kalau rumusan masalahnya satu, maka tujuannya hanya satu saja. Apakah dibenarkan seperti itu, Pak? Oke, memang sekali lagi rumusan masalah itu terjawab di tujuan penelitiannya. Jadi harus konsisten ya. Ketika misalnya di dalam rumusan masalahnya itu ada 2 di sana, maka tujuannya nanti juga harus selaras 2 juga. Kalau itu 1 di rumusan permasalahan, maka di tujuannya juga terjawab 1. Begitu, jadi tidak boleh 1 tujuan kemudian di rumusan masalahnya 2. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus sesuai dua-duanya. Begitu ya, Bu Sugi? Oke. Pak, saya nih mau tanya, Bu Rasmi, suara ininya belakang backsound-nya luar biasa sekali ya. Oke, silakan Bu Rasmi, bagaimana Ibu? Mohon maaf Pak, ini karena kegiatan sekolah, kelas meeting, jadi di mana-mana berisik Pak. Saya hanya ingin
minta contoh Pak, kan di metode penelitian ada indikator keberhasilan tindakan. Kira-kira bagaimana contohnya ya Pak? Contoh redaksinya kira-kira seperti apa ya? Oke, untuk yang kriteria keberhasilan tindakan, kemarin sudah saya berikan contohnya. Nilai KKM misalnya, di sekolah ibu itu di angka berapa Bu skornya? 75 Pak. Ya, maka ya penelitian tindakan kelas ini nantinya ketika para siswa atau para peserta didik itu sudah mencapai KKM, maka tidak akan ada lagi siklus lanjutan berikutnya. Karena sudah tercapai sesuai dengan KKM yang ada di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Begitu ya Bu Rasmia, semoga jelas. Oke, Bu. Terima kasih Pak. Oke, yang lain ada lagi? Pak Sutrio sepertinya sudah ingin mengingatkan kita untuk mengakhiri ya Pak Sutrio ya. Oke, beliau pergi. Silakan. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Sudah? Sudah cukup ya. Saya kira cukup Bapak dan Ibu guru semua. Ini sudah 9.38. Amanatnya sampai 9.45. Tapi silahkan untuk persiapan. Sekali lagi mudah-mudahan ketika pengerjaan post-test nanti masing-masing naik signifikan ya. Pak Yohaya Pani, kemudian Bu Sugi, Bu Linda, Bu Yulia Rahmah, Bu Rini, kemudian ada Bu Siti Humayroh, Pak Harun, Bu Ratih, Bu Ida Zubaidah yang tidak terlihat seperti apa orangnya. Kemudian ada Bu Ratih, Pak Nana, Pak Kendro, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ini nanti akan saya upload. Dan bagi yang belum memberikan feedbacknya secara virtual, secara online, ditunggu ya. Yang sudah itu ada Bu Sugi, terima kasih banyak. Bu Rasmi juga sudah, Pak Yoha sudah. Yang belum ada nih Bu Amalina, Bu Dini Guru Singa, Bu Linda juga sudah ya, Bu Linda ya. Bu Yulia belum ada, Pak Kendro belum ada, Bu Siti Humayroh juga masih belum terlihat. Dan karena ini pertemuan terakhir, boleh saya minta untuk kameranya diaktifkan semua? Sebentar Pak Sofyan. Oke, Tugas gimana, proposal ini kumpulnya kapan ya? Terakhir besok Ibu. Jadi bukan hanya sehari. Untuk tugas proposal besok terakhir. Hari Sabtu? Ya, saya akan berikan waktu sampai hari Sabtu. Iya, kalau hari ini nggak selesai nih kayaknya. Iya. Kecuali bagi yang dari awal sudah menyusun sesuai dengan ini. LK1 udah buat bab 1, LK2 coba bab 2. Belum, Pak. Belum. Belum mood. Iya. Iya, gimana Pak Yoha? Saya merubah penelitian yang tadinya seperti kemarin nih kayak terancu ya, saya pindah ke akuntansi nggak masalah Pak sebenarnya ya. Oke, asal jangan pindah penelitian aja Pak ya. Jadi pindah materi pelajaran silahkan, tidak apa-apa. Mau akuntansi, materinya akuntansi. Ya, bebas. Apa ya? Iya, Kalau selesai Ayo, sekarang boleh di upload. udah selesai. Oke, jadi sebagai informasi Bapak dan Ibu guru, ketika Bapak dan Ibu guru semua mengumpulkan tugas nanti ke saya, ketika saya download, itu otomatis kalau misalnya itu hasil dari Copas, hasil dari hasil browsing dan lain sebagainya akan kelihatan merah semua. Ya, ketika saya download, oh ini merah semua, oh ini berarti bukan hasil kreasi atau hasil buatan Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi harapannya silahkan dibuat sesuai dengan yang sudah kita diskusikan dari awal. Ya, begitu ya harapannya ya. Oke, Pak Yoha dan Bapak Ibu guru semua lainnya. Pak Sofyan Ya, bisa gimana, Bu? meletakkan nomor HP Bapak untuk jikalau kami mendapatkan permasalahan. Oh iya, oke. Sudah saya ini kan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Dan silakan nanti untuk follow up, untuk tadi kan ada untuk publikasi artikel BTK kita dan lain sebagainya, untuk diskusi lebih lanjutnya nanti dikoordinasikan dengan Pak Yoha ya Bapak Ibu ya. Sudah saya berikan untuk nomor handphone saya Bapak Ibu. Saya nomornya. Ya, sudah di kolom chat juga saya bagikan ya. Oke, dan silakan Bapak Ibu minta tolong diaktifkan kameranya. Oke, bagi yang belum, bagi yang memang dari awal tidak mengaktifkan kameranya, tidak apa-apa lah. Bu Ratih itu masih sembunyi, Bu Ida juga masih sembunyi. Oke, Bapak dan Ibu guru, silakan untuk dokumentasi terakhir 1, 2, 3. Oke.
Satu, yang belum tersenyum minta tolong tersenyum. Pak Harun senyumnya belum terlihat ya Pak Harun ya. Harun. Oke, Lagi satu. serius Pak Harun. Oh lagi serius. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu guru semua, dan nanti akan saya buatkan video ya, akan saya buatkan videonya untuk yang pelatihan hari kelima ini. Dan harapannya silakan diberikan feedbacknya juga kalau misalnya Bapak dan Ibu guru semua ada waktu. Ya, memberikan feedback itu tidak sampai 30 detik paling ya, nulis lewat handphone, lewat segala macam bisa ya. Itu saja, mohon maaf kalau selama menjadi narasumber selama 5 hari penelitian ini Bapak dan Ibu guru semua ada yang hal-hal yang tidak berkenan dari saya ya, kesalahan itu dari saya, kesempurnaan itu milik Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu saja, terima kasih sudah menjadi para peserta pelatihan yang luar biasa, dan sampai jumpa pada pelatihan-pelatihan berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua. Mohon izin pamit.